Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Allah Muhammad SAW. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Baiklah teman. Nah, untuk mengetahui tentang sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis, maka dengarkanlah materi dari saya. Cekidot. Definisi hadis. Ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu kita ketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas sehingga segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya, maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Fase historis, sejarah dan penulisan hadis, yaitu ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, masa Rasulullah SAW. Yang kedua, masa sahabat. Yang ketiga, masa tabi'in. Dan yang terakhir, abad ketiga Hijriah. Pengertian ilmu hadis itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu ilmu hadis riwayat dan ilmu hadis dirayat. Yang pertama itu pengertian ilmu hadis riwayat menurut Dr. Nuruddin ITR yang artinya ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir dan sifat-sifat Nabi SAW serta periwayatannya, pencatatannya dan penelitian lafal-lafal. Yang kedua, pengertian ilmu hadis dirayat menurut Ibnu Al-Asfani, yaitu pengetahuan mengenai hakikat periwayatan, al-riwayah, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis, ar-rawi, dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Itu terdapat 4 kota. Yang pertama Madinah, itu tokoh-tokohnya ada 3. Yang pertama Muhammad Ibnu Syihab Al-Zuhri, terus yang kedua Ibnu Ishaq, dan yang ketiga Malik bin Anas. Terus yang kedua kota Mekah, Ibnu Juraid dari tahun 80 sampai 150 Hijriah. Terus kota yang ketiga yaitu Basrah, tokohnya yaitu Hamad Ibnu Salamah tahun 176 Hijriah. Dan terakhir Kufah, Sufyan Al-Tsauri tahun 161 Hijriah. Dari muhadis besar abad ketiga Hijriah. Di sini kita biasa kenal dengan Kutubus Sittah. Itu terdiri dari 6 tokoh di sini, tokoh ilmuwan hadis. Yang pertama Imam Bukhari tahun 194 sampai 256 Hijriah. Yang kedua Imam Muslim tahun 204 sampai 264 Hijriah. Yang ketiga Imam Abu Dawud dari tahun 202 sampai 275 Hijriah. Yang keempat Imam Tirmizi 209 sampai 279 Hijriah. Yang kelima Imam Nasai tahun 215 sampai 303 Hijriah. Itu karya tulis kitab-kitab hadis. Itu ada 4. Yang pertama Mutawatir karya Imam Malik. Yang kedua Musannaf karya Abdul Ar-Razzaq, yang ketiga Musnad karya Ahmad, dan yang terakhir Kutub Al-Zittah.
Hadis prakodifikasi ini terbagi menjadi 4, itu sudah dijelaskan tadi di awal, tapi kita mulai dari awal sini lagi, yaitu dimulai dari hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode ini disebut al-wahyi wa at-takwin. Nah, selanjutnya ke perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin tahun 11 Hijriah sampai 4. Periode ini disebut al-tasbut wal al-iqlal min al-riwayah. Terus kita ke periode selanjutnya. Perkembangan hadis pada masa Khulafa ar-Rasyidin 11 Hijriah sampai 4. Periode ini disebut at-tasbut wal al-iqlal min al-riwayah. Dan periode terakhir itu perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut al-intishar al-riwayah ila al-amsar. Keempat unsur dalam periwayatan hadis di sini ada 4 ya. Yang pertama itu sanad, terus yang kedua matan, yang ketiga rawi, dan yang terakhir muharriks. Nah, kita bahas sanad dulu. Sanad itu yaitu tempat bersandar, urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut kepada matan. Nah, selanjutnya itu matan, tanah yang keras dan naik ke atas, perkataan terakhir dari sanad. Terus pengertian dari rawi itu orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau diterimanya dari seseorang. Nah, selanjutnya yang terakhir itu muharriks, artinya orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Membahas tentang istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir, atau sifat akhlak dan fisik. Nah, selanjutnya pengertian as-sunnah, yaitu segala yang dinukilkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Selanjutnya istilah khabar, yang artinya hadis itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan khabar adalah selain dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu aksar, artinya yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Cabang ilmu hadis. Jadi cabang ilmu hadis ini ada 10. Yang pertama ilmu rijal al-hadis. Yang kedua ilmu jar wal at-tadil, yaitu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Yang ketiga ilmu fanil Muhammad. Yang keempat ilmu ilal al-hadis, yaitu membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesohihan hadis. Yang kelima ilmu gharif al-hadis, yaitu menerangkan makna kalimatnya yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Yang keenam yaitu ilmu nasik wa al-mansuk, yaitu artinya membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan yang tidak mungkin saling bisa dikompromikan. Itu juga terbagi menjadi 2 lagi, yaitu mansuk yang terbukti datang terdahulu, dan yang kedua nasik yang terbukti datang. Terus yang ketujuh ilmu al-talfiq al-hadis, artinya membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Yang kedelapan ilmu tashif wa at-tahrif, yaitu membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Yang kesembilan ilmu asbab al-wurud al-hadis, yaitu menerangkan sebab-sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Yang terakhir ilmu mustahala al-hadis, yaitu menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari namanya kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya akhiri. Wallahul musta'an. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.